Di awal cerita kita melihat beberapa juta tahun yang lalu kehidupan sebelum ada manusia, para alien yang mendatangi bumi menghancurkan peradaban makhluk di sana. Kemudian Sen berpindah di kutub utara di mana para peneliti sekarang menemukan penemuan bangkai dinosaurus yang membeku yang diselimuti oleh baja. Sen berpindah di Texas di mana bernama Kate Yeager dan teman-temannya bernama kita sebut aja Scripting. Kate sendiri adalah seorang teknisi mesin rusak lalu diperbaikinya untuk dijual kembali. Mereka berdua mendatangi sebuah gedung yang akan dijual. Mereka melihat barang yang tidak terpakai untuk mereka beli. Setelah melihat di dalam, Kate menemukan sebuah truk di dalamnya. Sang pemilik pun heran kenapa ada truk di dalam gedungnya. Kemudian Kate membawa truk tersebut ke rumahnya untuk diperbaiki. Siapa tahu bisa dijual dengan harga yang tinggi. Di masa kini setelah mengalahkan Sentinel dan Megatron, kini para tentara pemerintahan Amerika Serikat mengungkapkan Transformer adalah musuh. Karena Transformer membuat peperangan di bumi dan menyebabkan kerusakan di kota Chicago. Agen CIA bernama kita sebut Arnold mengadakan rapat dengan petinggi negara. Di sini Attinger menjelaskan bahwa dirinya meluncurkan tentara bayaran yang dipimpin oleh James Sapoy. Pasukan tersebut membunuh serta menghancurkan para Autobot maupun Decepticon yang masih hidup. Tentara bayaran ini cukup ampuh untuk membunuh serta menghancurkan para Autobot dan beberapa Transformer. Setelah melakukan rapat, lalu Attinger pergi ke pegunungan es tanpa diketahui pihak lain. Attinger ternyata bekerja sama dengan Lockdown, si pemburu Autobot dan Decepticon. Lockdown setuju membantu bekerja sama dengannya. Dengan imbalan adalah Attinger harus menyerahkan Optimus Prime padanya. Di sini tidak ada jelaskan keinginan Lockdown menginginkan Optimus Prime. Malam harinya Attinger memerintahkan pasukan khususnya untuk menangkap Transformer yang sedang bersembunyi di corong kapal. Dan ternyata itu adalah Ratchet. Ratchet sendiri ditembaki habis-habisan sampai kakinya putus. Kemudian Ratchet menyerahkan dirinya dan bahwa dirinya adalah Autobot, tetapi itu tidak dihiraukan oleh mereka. Tiba-tiba Lockdown muncul dan menembak dari jarak jauh. Kemudian Ratchet dipaksa untuk memberitahu keberadaan Optimus, namun Ratchet menolak. Dan pada akhirnya Lockdown membunuh Ratchet. Di sisi lain, Kate mulai melakukan pekerjaannya dengan membuat beberapa robot pembantu yang nantinya akan dipasarkan. Namun sayangnya robot-robot yang dibuatnya tidak berjalan dengan bagus. Sore harinya Kate merenungkan nasibnya sekarang yang harus membiayai putrinya kuliah, sedangkan pekerjaannya tidak memungkinkan. Saat itu Kate terpikir truk tua dan berpikir untuk memperbaikinya dan nantinya agar bisa dijual kembali. Esok harinya Kate mengabarkan pada Tessa dan Lucas di mana truk yang ia temukan bukanlah truk biasa, melainkan Transformers. Mengetahui hal tersebut, Lucas menyuruh Kate untuk melaporkan pada pemerintah dan nantinya Kate akan mendapatkan uang yang lebih besar, yaitu $25.000 bahkan lebih. Kate menolak. Akan tetapi, dia akan memperbaiki Transformer tersebut. Namun tiba-tiba truk tersebut berubah dan ternyata ia adalah Optimus Prime. Optimus yang mengamuk membuat Lucas pingsan. Kemudian Kate mengatakan cuma ingin membantu dan memperbaikinya. Pada akhirnya Optimus lega dikarenakan Kate bukanlah ancaman baginya. Optimus menceritakan bagaimana ia dan kawan-kawannya diserang oleh manusia tak dikenal. Dan sekarang Optimus membutuhkan Autobot untuk memperbaiki tubuhnya. Kemudian Kate menawarkan dirinya agar memperbaiki Optimus Prime. Kemudian Kate menyuruh Lucas untuk membeli beberapa suku cadang. Akan tetapi Lucas melaporkan pada pemerintah tentang penemuan Optimus Prime dan berharap mendapatkan uangnya. Kemudian kabar tersebut sampai pada Attinger. Tanpa basa-basi lagi, Attinger dan tim khususnya pergi untuk menangkap Optimus Prime. Tak lama tiba-tiba datanglah rombongan tim khusus suruhan Attinger yang akan menangkap Optimus Prime. Tapi di situ Kate menyangka bahwa Optimus Prime tidak ada di rumahnya.
Just some dumb inventor. Tetapi saat Tessa dan Kate akan dibunuh, tiba-tiba Optimus muncul dan langsung menyerang para tim khusus tersebut. Di waktu yang tepat, pacar Tessa datang dan membawa mereka semua kabur, dan terjadilah kejar-kejaran, dan si Optimus Prime sendiri memilih untuk kabur, menyelamatkan dirinya. They've got us cornered! Man, I don't know how I'm driving this good. It's like today I've gone to a... Di pengejaran Lockdown datang dengan menyamar sebagai mobil Ferrari abu-abu. Kemudian mereka berakhir di sebuah gudang tua tak terpakai, di mana keahlian bela pacar Tessa ini diuji keahliannya. Cade! I don't think we're gonna get that money. Doesn't seem like it. Tapi sayangnya velg mobil mereka pecah yang menghantam aspal dari ketinggian. Kemudian Lockdown menjatuhkan bom ke arah mereka. Bom tersebut sangat cepat merambat dan mengubah sekeliling mereka menjadi baja. Sayangnya Lucas terkena percikan bom tersebut dan menewaskan dirinya. Kemudian Optimus datang dan membawa mereka ke tempat yang lebih aman. Setelah berjalan cukup jauh, Optimus berhenti di SPBU yang tak terpakai untuk menyuruh mereka bersembunyi di sana. Sedangkan Optimus pergi untuk memastikan agar tim khusus pemburu Autobot tak mengikuti mereka. Malam harinya Kate meretas kamera drone yang ia ambil tadi. Di dalam kerekaman drone tersebut, Kate mendapatkan rekaman mereka yang sedang membunuh Autobot lain, termasuk Ratchet. Esok harinya Optimus datang. Kemudian mereka pergi ke arah barat dan berhenti di salah satu monumen. Di sini, Kate mencoba menggunakan kartu ATM-nya, hanya memastikan kartunya diblokir atau tidak. Namun ternyata baru saja memasang kartu ATM-nya, para bawahan Attinger dapat melacak mereka bertiga. Kemudian Optimus membawa mereka ke tempat bersembunyi Autobot. Di tengah perjalanan, Optimus memilih sebuah truk yang seketika perubahan Optimus menjadi lebih modern. Sesampainya di lokasi, Optimus disambut para Autobot yang tersisa, Hound, Drift, dan Crosshair, dan Bumblebee yang tersisa. So who's the stowaways? Oh, hey, what's with the gun? Malam harinya Kate menunjukkan rekaman yang ia dapatkan di mana rekaman tersebut pembunuhan para Autobot dibantai. Idea about who? Sean yang mengetahui tersebut langsung memberitahu pada Autobot bahwa mereka membawa bangkai Autobot ke sebuah perusahaan KSA yang terletak di kota Chicago. Sean berpindah di perusahaan KSA, di mana perusahaan tersebut dipimpin oleh ahli teknologi yang bernama Joshua Josh yang bekerja sama dengan perusahaan Cina, dan agen Attinger yang bekerja sama membuat transformer buatan manusia untuk membantu militer. Mereka berhasil menyintesiskan logam yang disebut transformium, di mana transformium ini dapat memanipulasi, dapat berubah apa saja tergantung si pemilik mau berubah jadi apa, termasuk berubah jadi dildo. You like music? KSA juga membuat transformer yang didesain diambil dari Bumblebee yang bernama Stinger. Tidak hanya itu, mereka membuat Galvatron yang merupakan gabungan dari Megatron, namun semua itu masih belum memenuhi standar KSA. Kini, para Optimus sudah sampai di kota Chicago. Mereka mulai membuat rencana untuk menyusup masuk ke dalam perusahaan KSA. Dengan bantuan Bumblebee, Kate berhasil membuat kartu karyawan di sana. Saat masuk di dalam, Kate merekam semua kegiatan di dalam sana. Kate menemukan Autobot kecil yang bernama Brand. Ia masih hidup di dalam kaca, serta kapal Ratchet yang diliburkan untuk mendapatkan bahan transformium. Tak lama, identitas Kate terbongkar dan tertangkap dan dibawa ke hadapan Attinger. Kemudian Attinger menuntut Kate untuk memberitahu Optimus berada di mana. Namun Kate menolak. Optimus yang tahu teman-temannya dimutilasi pun marah dan melakukan penyerangan ke dalam perusahaan tersebut. Sedangkan Bumblebee bertugas untuk menyelamatkan Kate. Para Autobot memberontak di dalam gedung serta menghancurkan peralatan KSA. Saat itu juga Joshua muncul mengatakan bahwa ia lakukan adalah untuk mencegah dari serangan Transformers. Dengan mendengar hal tersebut, para Autobot pergi dan membawa Brad. Setelah Autobot pergi, Attinger memaksa Joshua memakai Attinger dan Galvatron untuk menghancurkan Autobot.
Dalam perjalanan, dua drone yang digunakan KSE mulai berubah dan menyerang Autobot. Karena sudah terlanjur menyerang, Optimus melanjutkan serangan balik pada tim KSE. A full medical team now, possible civilian casualties. Galvatron juga berhasil melumpuhkan Optimus dengan sekali ulti. Di waktu yang sama, Lockdown ia menembak Optimus sampai tak berdaya. Who sent you here? Kemudian, Attinger menyuruh Joshua untuk menarik kembali kedua drone-nya. Lockdown mengatakan bahwa penciptanya menginginkan ia kembali. Lockdown menjatuhkan jaring besar untuk mengangkat Optimus. Namun sayangnya Tessa terperangkap di dalam dan terbawa ke dalam pesawat Lockdown. Di dalam pesawat Lockdown memasukkan Optimus ke dalam sangkar, di mana dalam setiap sangkar tersebut berbagai macam alien yang ditangkap Lockdown, termasuk 4 kesatria legendaris yaitu Dinobot. Ketika pesawat melintas di kota Chicago, Attinger memberitahu para menteri pertahanan pesawat tersebut adalah bagian darinya dan menyuruh militer tak menyerang. Kemudian Attinger menyuruh Sapoy untuk menemui Lockdown untuk mengambil sesuai perjanjian sebelumnya. Sesampainya di pesawat, Lockdown memberikan perangkat benih kepada Sapoy, di mana perangkat tersebut akan dijual ke KSE untuk digunakan menyempurnakan Transformium. Di sisi lain, para Autobot menyusup masuk untuk menyelamatkan Tessa dan Optimus. Setelah di dalam, mereka membagi tugas Shane dan Kate mencari Tessa dan sisanya mencari Optimus. Di ruangan lain, Kate dan Shane menemukan ruangan senjata, namun waktu yang sama pasukan Lockdown berdatangan. What is that? Paddy sadari pedang tersebut dapat menembakkan peluru. Ia pun menembakkan pasukan Lockdown dengan senjata tersebut. Pada akhirnya Kate dan Shane menemukan Tessa. Ketiganya mencoba keluar dari kapal melalui kabel yang tersangkut di gedung. Sementara kini Optimus ditemukan. Kemudian Optimus menyuruh Hun untuk mengambil alih bagian pesawat yang berisikan sel penjara. Kembali ke Tessa, mereka diserang oleh anjing bot yang akan memutuskan kabel yang mereka pijak sebagai titian. Untung saja Bumblebee menyelamatkan mereka semua. Kemudian datanglah Crosshair menggunakan drone perang dan membunuh mereka semua, namun musuh mulai berdatangan dan menyerang mereka. Mereka berhasil menjatuhkan beberapa drone musuh, namun drone mereka sendiri terjatuh di tengah kota. Karena kabelnya sudah terlepas, pesawat Lockdown meluncur dengan kecepatan cahaya. Sebelum melesat keluar angkasa, Optimus dan kawan-kawan berhasil kabur menggunakan pesawat yang mereka bajak. Kita kembali ke KSE, di mana Joshua ini akan memindahkan fasilitasnya ke Hong Kong karena fasilitas di Chicago sudah dirusak oleh Autobot. Kini para Optimus sudah berkumpul di pangkalan batu bara. Di sini Optimus mengatakan bahwa selama pertarungannya dengan Galvatron, ia merasakan musuh lamanya yaitu Megatron. Sebenarnya diciptakan dari berbagai fungsional Megatron, yang berarti Megatron bisa hidup kembali dengan tubuh Galvatron. He's been playing KSI all Tessa di dalam pesawat melihat Lockdown memberikan perangkat kepada anak buah Attinger, menjelaskan tentang bagaimana penciptaannya menggunakan perangkat. Logam tersebut bisa digunakan untuk membuat transformer untuk mengatur semua planet. baby, I'm back. Drift kemudian menyadap pesan komunikasi informasi bahwa Joshua akan pergi ke fasilitas KSA di Cina. Kate menelepon Joshua agar tak mengaktifkan Galvatron karena Galvatron memiliki jiwa Megatron. Tidak lama ditelepon dimatikannya polisi berdatangan. Kate, Sean, dan Tessa bergabung dengan Autobot untuk pergi ke Hong Kong untuk mengambil benihnya. Di sisi lain, Lockdown baru sadar bahwa Optimus telah membajak pesawatnya. Ia pun putar balik ke bumi untuk menangkap Optimus kembali. Sesampainya di KSE Hong Kong, Joshua menemui Attinger dan juga Sapoy yang akan memberinya benih. Rencananya Joshua akan meledakkan benih tersebut di gurun Mongolia dan memanen logam untuk memperbanyak produksi Transformium. Karena rencana harus ditunda karena Joshua ada keraguan pada Galvatron karena masih memiliki jiwa Megatron.
Benar saja, Galvatron yang akan dimasukkan ke dalam pabrik tiba-tiba aktif. Kini ia bukanlah Galvatron, melainkan Megatron. Kemudian Megatron menginfeksi semua Transformium KSE dan mengubah semuanya menjadi Decepticon, termasuk Stinger. Setelah itu, Decepticon mulai menghancurkan ruang ke fasilitas KSI. Kemudian, Joshua pergi bersama Yuming dan rekannya bernama Chelsea. Mereka dikejar oleh tim khusus pemburu Autobot. Sesampainya di pasar, Chelsea menyuruh Joshua dan Yuming pergi ke tempat yang lebih aman, sedangkan dirinya akan pergi shopping. Kemudian Yuming membawa Joshua dengan motor keduanya sampai di rumah susun dan membawanya ke atas atap. Namun saat keduanya akan menaiki lift, tiba-tiba dua anggota tim khusus pemburu Autobot datang menghampiri mereka. Yuming yang pernah belajar bela diri di Shaolin langsung menghajar keduanya dan berhasil melumpuhkannya. Saat Joshua berada di atas atap, pesawat para Autobot datang dan menyuruh Joshua masuk ke dalam pesawat. Namun saat akan masuk ke dalam pesawat, Galvatron dan Stinger menembaki pesawat mereka, yang membuat mereka dan dua Autobot terjatuh, sementara Optimus dan gengnya mencoba mengendalikan pesawatnya. Dikarenakan pesawatnya terlalu parah mengakibatkan pesawatnya jatuh ke daerah pegunungan. Kini Bumblebee dan Horn berurusan dengan Decepticon. We got company below. Sementara Cat, Tessa, dan Shen dan Joshua mencoba memasuki lift. Namun saat itu juga Sapoy datang untuk menghentikan pelarian mereka. Cat yang sudah tak bisa bertahan lagi memutuskan untuk melawan Sapoy dan membiarkan ketiganya melarikan diri dari gedung. Cat dan Sapoy mulai berkelahi di atap, kemudian Cat memancing berkelahi di dalam apartemen milik warga dan berhasil melempar Sapoy keluar jendela. Optimus dan Crosshair dan Rift mendiskusikan rencana selanjutnya. Di sini Optimus mempunyai ide, yaitu membebaskan kesatria legendaris yang dipenjara di dalam pesawat. Kesatria legendaris tersebut adalah Dinobot. Optimus mengajak Dinobot by one. Jika Optimus menang, Dinobot harus membantu Autobot untuk menyelamatkan manusia. Optimus yang memiliki kekuatan rata-rata di antara Autobot lainnya berhasil mengalahkan Dinobot. Kemudian Optimus dan Crosshair dan Rift menaiki Dinobot sebagai kendaraannya. We charge together. Autobot kini makin kuat dengan bergabungnya Dinobot ke dalam timnya. Mereka berhasil mengalahkan pasukan Decepticon ciptaan Megatron. Saat itu juga Lockdown datang dan secara langsung menyedot semua logam yang ada di bumi, termasuk Dinobot dan juga Optimus juga mulai tersedot ke pesawat. Kemudian Optimus menembak ke arah mekanisme Lockdown dan berhasil merusak gaya gravitasi. Setelah itu Optimus memancing Lockdown ke sebuah gedung yang jauh dari pemukiman warga. Cat mulai mendekati pertarungan untuk membantu Optimus, namun ternyata ia harus berhadapan dengan Attinger. Secara langsung ia meredokkan pistol ke arah Cat. Melihat Cat akan dibunuh, Optimus membantunya dengan menembak mati Attinger. Setelah itu Lockdown mengambil celah untuk menusukkan pedang ke dada Optimus. Kini kemenangan digenggam oleh Lockdown. Tapi tidak lama kemudian Bumblebee dan Shen dan Tessa datang. Bumblebee menghajar Lockdown dengan menggunakan skill 1 dan skill 2. Sedangkan Tessa dan Shen menggunakan mobil derek untuk menjatuhkan Lockdown. Setelah itu menarik pedang yang menancap di dada Optimus. Seketika bangkit dan membelah Lockdown menjadi dua. Kemudian Optimus menggunakan granat milik Lockdown untuk menghancurkan semua Decepticon yang tersisa. Melihat hal tersebut, Megatron memutuskan untuk pergi menggunakan pesawat Lockdown. Setelah kejadian itu, Optimus memberitahukan Autobot dan rekan manusianya bahwa masih ada Transformer yang mengincar benihnya. Optimus akan mencari tahu siapa yang mengincar benih tersebut dan siapa yang menyuruh untuk menangkap dirinya. Optimus lalu menggunakan roket untuk melesat terbang keluar angkasa untuk berniat mencari siapa penciptanya. Dan film pun bersambung. Halo para rebaners, jangan lupa untuk subscribe channel saya agar saya lebih bersemangat lagi untuk menghibur kalian.
Jangan lupa untuk subscribe ya. Ingat, subscribe itu gratis, tidak berbayar.